sebaik-baiknya. Kita bisa menggunakan hal itu sebagai sarana dakwah. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman, masih di Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Jadi kali ini saya akan membagikan bagaimana cara berpidato yang baik dan benar. Yang pertama kalian lakukan itu bisa kalian lakukan dengan awali dengan senyuman. Jadi berpidato itu kita harus berbahagia kepada audiens, lalu bisa kita menyapa audiens. Dan yang kedua, lakukan kontak mata dengan audiens. Jadi kita sebagai yang pidato, jangan kita menengok kanan kiri, tapi kita harus melihat audiens. Terus yang ketiga, kalian juga bisa memahami dengan baik materi yang akan disampaikan. Jadi ketika hendak kalian ingin berpidato, sebelumnya kalian menghafalkan materi ataupun memahamkan, karena memahami materi pidato tersebut menjadi salah satu cara berpidato yang baik dan benar. Lalu juga bisa kalian lakukan dengan berpidato dengan suara lantang. Jadi ketika kita menyampaikan suatu argumen ataupun cara berpidato, itu kita harus memberikan suara yang lantang. Lalu yang terakhir, bisa kalian lakukan dengan jangan terpaku untuk selalu berada di belakang podium. Sesekali kita ke depan, ke samping untuk menyapa audiens yang ada di samping, di depan ataupun di belakang. Nah, mungkin langsung saja kita tengok untuk cara berpidato yang baik dan benar. Let's go teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin qudwatin nasyiin wa ala alihi wa sahbihi thahirin, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nyai Hajah Fatimah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Basyaruddin Maisir selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta teman-temanku sebangsa dan setanah air yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, yang nikmatnya selalu tercurahkan kepada hambanya yang taat ibadah maupun hambanya yang selalu membantah. Berkat taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat bertatap muka, bermuajah, bercanda tawa di dalam majelis yang penuh barokah ini, dan bukan kumpulan orang-orang yang serakah. Segala rahmat yang datangnya dari Allah Sang Rabbul Izzati, kepadanya lah kita berbakti. Dialah Tuhan yang Maha Sakti, pencipta dan penguasa seisi galaksi Bima Sakti. Salawat bertangkaikan salam selalu tercurahkan sepanjang siang dan malam kepada insan termulia, penerang gelapnya alam, dari gelapnya peradaban jahiliyah yang kejam menuju terangnya agama Islam. Nabi pilihan pembawa syarikat Islam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang panutan bagi seluruh insan yang tak lekat oleh zaman, dikagumi kawan, disegani lawan. Beliau pemuda tampan rupawan yang tak tergiur oleh harta dan perawan. Hadirin sebangsa dan setanah air yang insya Allah dirahmati oleh Allah, perjalanan hidup manusia telah begitu banyak mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, yang didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin maju. Tentunya generasi saat ini perkembangannya akan sangat banyak dipengaruhi oleh teknologi. Maka sebagai generasi muda yang modern, kita harus memanfaatkan perkembangan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menggunakan hal itu sebagai sarana dakwah oleh karenanya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya kamu umat manusia adalah umat terbaik yang dilahirkan ke dunia ini karena kamu menyuruh perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan tercela, yaitu beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran surah Al-Imran ayat 110. Hadirin sebangsa dan setanah air yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau memberi informasi kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW bahwa mereka adalah umat terbaik yang diciptakan ke dunia ini. Dalam kitab Bulughul Maram, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Ahmad Ibnu Abdul Malik telah menceritakan kepada kami syarih dari Syamah dari Abdullah Ibnu Umairah dari Durrah binti Abu Lahab yang menceritakan seorang lelaki berdiri menunjukkan dirinya kepada Nabi SAW yang saat itu berada di atas mimbar. Lelaki itu pun bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Manusia terbaik adalah orang yang paling pandai membaca Al-Quran dan paling bertakwa di antara mereka kepada Allah, serta paling gencar dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan paling gemar di antara mereka dalam bersilaturahmi." Hadirin sebangsa dan setanah air yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Dari dalil di atas kita mendapatkan informasi bahwa kita adalah umat terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menyuruh perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang tercela, yaitu dengan mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Dari informasi itu juga kita mendapatkan informasi bahwa berdakwah melalui kebaikan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Itu merupakan kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena di era ini berdakwah sudah banyak cara dan metode. Kita bisa berdakwah kapan dan di mana saja, tidak hanya di dalam masjid, tidak hanya saat peringatan hari-hari besar, tidak hanya di musola atau bahkan majelis-majelis ilmu lainnya. Akan tetapi kita bisa berdakwah melalui media YouTube, Instagram, TikTok, bahkan kita media Instagram, TikTok yang saat ini merupakan salah satu media sosial yang sangat digandrungi oleh kaum muda. Daripada kita menggunakan media tersebut hanya untuk bersenang-senang, mengumbar aurat, atau bahkan menyebar kemaksiatan yang dapat mengundang kita ke dalam lembah yang penuh dosa. Hadirin sebangsa dan setanah air yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sebagai generasi muda yang beriman, marilah kita bersama-sama mengajak seluruh generasi muda untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mulai dari diri kita, saudara, dan teman sebaya. Karena kitalah yang akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia di masa depan. Dalam satu makalah mengatakan, syubanul yaumi rijalul ghad. Pemuda di masa kini adalah pemimpin di masa depan. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kepada dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku sekalian yang saya sayangi, di sini saya ingin berpidato tentang Hari Santri Nasional. Santri merupakan julukan bagi seorang pelajar yang menuntut ilmu agama di ranah pesantren. Biasanya santri selain menuntut ilmu agama, para santri juga dituntut untuk tinggal di asrama. Santri
disiplin dari mulai beribadah, mengatur waktu, dan belajar. Selain itu, santri dituntut untuk hidup sederhana seperti makan yang sederhana. Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Santri biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Biasanya, santri setelah menyelesaikan masa belajarnya di pesantren, mereka akan mengabdi ke pesantren dan menjadi pengurus. Hari Santri Nasional ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2015. Kelompok santri adalah para siswa yang mendalami ilmu-ilmu agama di pesantren, baik dia tinggal di pondok maupun pulang setelah selesai waktu belajar. Zama Syari Dhofir membagi menjadi dua kelompok sesuai dengan tradisi pesantren yang diamatinya, yaitu santri mukim dan santri kalong. Santri mukim, yakni para santri yang menetap di pondok pesantren, biasanya diberikan tanggung jawab mengurusi kepentingan pondok pesantren. Bertambah lama tinggal di pondok, statusnya akan bertambah, yang biasanya diberi tugas oleh kiai untuk mengajarkan kitab-kitab dasar kepada santri-santri yang lebih junior. Santri kalong, yakni santri yang selalu pulang setelah selesai belajar atau kalau malam dia berada di pondok dan kalau siang pulang ke rumah. Ada beberapa metode yang membentuk perilaku santri, yaitu yang pertama, metode keteladanan uswah hasanah. Yang kedua, latihan dan pembiasaan. Yang ketiga, mengambil pelajaran atau ibrah. Yang keempat, nasihat atau mau'idah. Yang kelima, kedisiplinan. Dan yang terakhir adalah pujian dan hukuman, takrib wa tasbih. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jalan-jalan ke Batu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.